Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala al-qail fi hadis syarif afsus salam satadkhulul jannata bis salam. Sadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya patut bersyukur kepada Rabbul Alamin. Pada kesempatan ini ada izin Allah untuk kita bersua, beribadah bersama di masjid yang mubarak ini dalam rangka peningkatan spiritualitas kita, penegakan amal soleh kita. Sebab spiritual dan amal soleh itu menjadi dua senjata yang paling ampuh untuk kita raih derajat takwa. Tidak ada satu kata untuk mendapatkan derajat takwa kalau hanya sekedar pada batasan omongan semata, tapi spiritualitas dan amal soleh itulah yang menjadi senjata andalannya. Yang kedua, saya bersyukur kepada pihak kampus. Kajian Badadur seperti ini sebenarnya ini adalah pengantar tidur. Mudah-mudahan, maksud saya, sebelum tidur kita sudah mendapatkan berkah ilmu, di mana dalam keseharian dari pagi sampai qabla zuhur kita sudah beribadah, meniti karir untuk menuangkan ide pikiran kita dalam rangka maslahul ummah, kemaslahatan bagi umat manusia secara keseluruhan. Jemaah yang mubarak, di awal kalam tadi saya membacakan satu hadis Nabi yang sangat pendek. Afsus salam satadkhulul jannata bisalam. Ini ada dalam kitab hadis Subulus Salam juz 3 halaman 112 baris ke-8 dari bawah. Kalau diartikan secara lepas, afsus salam, sebarluaskan olehmu ucapan salam. Satadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan memasuki surga Allah dengan penuh keselamatan. Ibnu Hajar al-Asqalani menguraikan hadis ini dalam beberapa makna. Yang pertama adalah kalimatus salam huwa lafzul jalalah. Ucapan salam itu adalah kalimat Allah. Lafzul jalalah, lafaz yang memiliki makna yang ketinggiannya bisa melebihi arasy. Yang kedua, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan makna dari hadis tadi adalah identitas seorang muslim yang sejati. Sebab orang Islam yang suka menebarkan salam, secara psikologis dia telah menjiwai makna salam untuk menebarkan kedamaian hatinya untuk dia dan untuk orang lain. Jadi akumulasi pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani ini ittafaqal ulama fikih. Ulama fikih sepakat bi annal hukmas salam, sesungguhnya hukum salam itu kismani, ada dua. Yang pertama, wajibas salam ala raddihi, wajib hukumnya bagi siapa yang mendengarkan ucapan salam untuk menjawab ucapan salam tadi.
Wa anna nafilata biqaulis salam. Sementara yang mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Pengembangan lebih lanjut sebagai identitas keislaman kita, para jamaah yang berbahagia, maka para ulama membagi prototipe ucapan salam ini dalam beberapa hal, dalam beberapa bagian. Yang pertama, afsus salam ila man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan lafaz salam kepada siapapun yang kamu kenal dan kepada siapapun yang tidak kamu kenal. Ketika kita mengucapkan salam, kemudian orang menjawab salam kita, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani juga memberikan sebuah argumen, fahuwa muslimun. Dia adalah orang Islam. Faman lam yajibu bis salamin, siapa yang tidak mengucapkan salam, wa bi annahu wa ka'annahu ghairul muslim. Sesungguhnya dia dan seakan-akan dia adalah bukan orang Islam. Makanya adik-adik mahasiswa jangan anggap remeh ini ucapan salam. Kalau bila perlu syiar kita keluar masuk kelas, pergantian dosen, pergantian ngajar oleh para masing-masing dosen, awali dengan salam, akhiri juga dengan ucapan salam. Ketika dosen mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, biarkan gedung itu roboh karena kuatnya ucapan salam kita, jawaban salam kita. Gak usah takut. Biarkan gedung itu bergoncang sekeras-kerasnya karena ucapan salam dan jawaban salam kita. Tapi kan kadang-kadang ucapan salam ini dibuat main-main. Assalamualaikum, dari mana sumbernya? Gak boleh. Ucapkan dengan suara datar, makharijul hurufnya tepat, kaidah bahasa Arab yang dipergunakan juga pas, maka cukup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang ada orang kesusu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi dosen dari bahasa Arab yang ngajar bahasa Arab, kalau dia mengucapkan Assalamualaikum itu struktur ilmu nahwunya seperti apa? Kaidah nahwunya tidak tepat sama sekali. Setiap kalimat yang diawali dengan alif dan lam itu adalah isim ma'rifah. Makna dari isim ma'rifah kalau dikaitkan dengan ucapan salam adalah satu ucapan yang khusus ditujukan kepada orang tertentu. Tapi kalau kita ucapan Assalamualaikum, berarti kalau dipisahkan kalimatnya salamun alaikum, itu namanya isim nakirah. Isim nakirah dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang umum, ditujukan kepada siapa, oleh siapa, kepada siapa, itu tidak ada makna yang jelas. Maka salamun alaikum inda madzahibil arba, menurut 4 ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, itu mengatakan sesungguhnya dia tidak harus memberikan ucapan salam kepada manusia, tapi kepada hewan dan binatang pun ucapan salam itu dia berikan. Tetapi kalau kembali pada konteks tadi, assalamu lafdzul jalalah, salam itu adalah kalimat yang paling agung, paling tinggi, bahkan lebih tinggi kalimat ini dari arsy Allah. Maka harusnya ucapan kita harus ada alif lam. Assalamu alaikum. Jadi nggak bisa dibuat main-main. Kalau kita mau merasa diri modern kemudian menjawab salam atau mengucapkan salam, Assalamualaikum atau Assalamualaikum gitu. Itu kan gaya intonasi yang tidak dibenarkan menurut syarak. Itu yang paling utama. Jadi konsep yang pertama adalah
Afsus salam ila man arafta wa malam ta'rif. Yang kedua, yusallimus shaghir alal kabir. Yang kecil lebih dulu memberikan ucapan salam kepada yang besar. Inda ma'nal hadis bil lafdis shaghir fahuwa min haitsil umur. Yang dimaksudkan dengan kata kecil dalam hadis ini adalah satu, dari sisi umur. Yang merasa umur lebih muda nggak usahlah terlalu sombong. Ucapkan saja salam kepada orang yang lebih dewasa. Yang kedua mana hadis, kata kecil ini adalah maaf. Mungkin secara struktural dan fungsional di kampus kita dengan dosen dengan pimpinan seharusnya datang silih berganti siapa yang lebih dulu mengucapkan salam. Yusallimus shaghir alal kabir. Yang ketiga adalah yusallimul qa'id ala raqib. Yusallimur raqib alal qa'id. Orang yang mengendarai kendaraan harus lebih dulu memberikan ucapan salam kepada orang yang berdiri. Sehingga ada klasifikasi lebih lanjut. Orang yang jalan kaki memberikan ucapan salam lebih dulu kepada orang yang duduk. Orang yang naik sepeda harus memberikan ucapan salam dulu kepada orang yang jalan kaki. Orang yang naik motor, sepeda motor maksud saya, harus memberikan ucapan salam dulu kepada orang yang naik sepeda. Berarti orang yang naik mobil harus lebih dulu memberikan ucapan salam kepada yang naik motor, yang naik sepeda, dan yang jalan kaki. Ini syariat. Bukan bagian dari kekayaan nalar intelektualitas orang muslim yang dibingkai dalam kaidah-kaidah mustahidin, bukan. Tapi dalam kitab Subulus Salam itu jelas rangkaian seperti itu. Yang keempat atau yang terakhir ibu bapak, maaf nggak ada ibu, adalah yusallimul qalilu alal katsir. Kelompok yang sedikit wajib memberi lebih dulu ucapan salam kepada kelompok yang banyak. Walaupun dalam kelompok yang banyak itu, yang sedikit itu, ada orang yang lebih tua umurnya, lebih tinggi kedudukannya, gitu. Karena dia dalam komunitas yang sedikit secara kuantitas, jumlah, maka dia harus lebih dulu memberikan ucapan salam kepada kelompok banyak, walau di depan dia adalah mahasiswa. Ini aturan fikihnya seperti itu. Tapi sayang serbu sayang kita ini baru menjabat, memegang dan menerima amanah, kadang-kadang ucapan salam itu jarang terdengar. Apalagi di level mahasiswa. Kalau saya mengatakan ini, saya selaku ketua pimpinan daerah Muhammadiyah melakukan autokritik kepada kita semua di level mahasiswa dan para pimpinan dan dosen. Kenapa sih kita enggan untuk mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau kita terjemahkan itu luar biasa kalimat tuh jalalah. Assalamualaikum, keselamatan untuk kita semua. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan rahmatnya untuk kita. Rohama yarhumu rahimah. Orang yang suka memberikan ucapan salam dan menjawab salam itu secara epistemologi psikologisnya adalah dia mengungkapkan rasa kasih sayang untuk dirinya untuk dicurahkan kepada orang lain. Sebab ada hadis yang lain, kalau penduduk bumi ini saling menyayangi, maka
makhluk penduduk yang ada di langit pun akan mencurahkan kasih sayangnya. Kenapa ada konflik yang terjadi baik secara komunal? Saya minta waktu 2 menit lagi ya. Saya minta waktu 2 menit lagi. Karena dari 15 menit saya sudah pas 15 menit dari sekarang. Maksimal waktu dikasih tadi 15 menit. Nah, kenapa konflik komunal, konflik sosial terjadi itu? Mohon maaf, hanya dengan sapaan salam saja barangkali kita sudah berpaling muka dan membuang muka kita. Apalagi mau menjawabnya. Kalau orang sudah saling membuang muka, berpaling muka, berarti apa yang ada dalam dirinya? Al-aduwwu minasyaiton. Rasa permusuhan yang langsung dikipas habis oleh setan itu. Kalau itu terjadi, kebenaran apapun disampaikan oleh saudara kita depan kita, maka kita anggap itu sesuatu yang mubazir. Sesalah apapun kelompok kita, walaupun itu tidak ada makna yang sama sekali, itu yang kita agungkan. Maka saya merasa pada kesempatan yang mubarak ini, saya titip alangkah indahnya syiar Islam dalam kampus ini, kalau semua kita bisa mengucapkan salam. Ketemu, ucapkan salam. Berpisah, ucapkan salam. Ketemu kembali, ucapkan salam. Masuk ke kelas, ucapkan salam. Keluar kelas, ucapkan salam. Ngurus administrasi di kantor, ucapkan salam. Jadi kalau begitu tambahannya aturannya, bukan saja dilarang pakai kaos oblong dan levis serta sandal jepit, tapi tambahkan wajib ucapkan salam masuk ke prodi, masuk ke ruang dekan, masuk ke ruang wakil rektor, masuk ke ruang rektor dan sebagainya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.